Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Kita ubek-ubek berita lagi, ulas-ulas berita konyol. Mulai dari Prabowo siap untuk dicalonkan menjadi presiden lagi di tahun 2024 nanti. Ini sesuai dengan pernyataan sekjennya Ahmad Muzani di Gerindra. Sepertinya yang perlu dipertanyakan kira-kira modalnya apa nanti untuk maju. Jadi kalau modalnya gebrak-gebrak meja saja itu tidak cukup. Barangkali untuk modal maju Pilpres 2024 itu ya Prabowo memang sudah sangat siap secara finansial supaya tidak minta sumbangan lagi keliling Indonesia, kan begitu, bawa uang berkarung-karung. Lalu uang berkarung-karung itu tidak bisa dia pertanggungjawabkan lagi kepada masyarakat, komitmennya seperti apa. Barangkali panen singkong yang 30.000 hektar itu sudah cukup modal untuk pencalonan di 2024 nanti untuk capres lagi. Begitu kira-kira. Itu berita konyol. Jadi kita kita abaikan hasil survei karena survei-survei itu memang sengaja dibuat untuk melakukan penggiringan opini bahwa seolah-olah ini tokoh masih layak dan mampu dicalonkan di 2024. Ya, secara kapasitas memang itu haknya sebagai warga negara, hak konstitusinya. Siapapun bisa mencalonkan. Tapi persoalannya kan di electoral threshold atau di presidensial threshold di DPR itu sekarang. Karena ini banyak hak-hak konstitusi warga negara yang sengaja dibatasi supaya ini kekuatan oligarki tidak terbatas ini untuk mengkooptasi siapa-siapa saja orang yang bisa maju menjadi calon presiden. Barangkali besok paling banyak ya 1 atau 2 calon lagi yang bakal muncul. Karena presidensial threshold itu sekarang menjadi polemik, pembatasan 20% kekuatan di DPR itu untuk bisa partai-partai politik ini mengajukan calon presiden. Nah, ini yang penting kita bahas. Lalu ada persoalan Pak Jokowi jenius. Ya, jenius setelah membangun ruas tol senilai 10,88 triliun lalu dijual dengan harga 2,4 triliun. Itu kan jenius Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi. Ada untung 8 triliun di sana, kan lebih. Jadi yang untung entah siapa, kita tidak tahu. Kemudian ada hoak yang sengaja disebar oleh Cahyo Kumolo, ini Menpan RB kalau tidak salah, soal tol Cisamdau ya, yang ternyata itu adalah gambar sebuah ruas jalan yang sangat indah sekali diapit oleh 2 bukit batu itu di sebuah daerah di Turki. Jadi setelah sebar hoak lalu minta maaf. Ya, ini kan budaya. Jadi budaya minta maaf itu memang perlu diapresiasi. Jadi kalau pejabat pemerintah sebar hoak itu perlu diapresiasi. Ya, kita maafkan saja, tapi tidak menghilangkan substansi bahwa ada jalan tol yang dibangun dengan APBN nilainya 10,8 triliun itu dijual dengan harga 2,4 triliun. Nah, disitulah keuntungan negara ya, keuntungan negara 8 triliun. Sementara yang awalnya anggarannya hanya 2, sekian triliun untuk pembangunan itu di markup, dinaikkan sekian triliun lagi, itu saja sudah untung kan. Nah, ini dijual rugi. Bukan dijual rugi ya, dijual untung. Dibangun 10 triliun lebih, dijual 2,4 triliun, kan untung itu. Yang untung siapa ya? Koruptornya. Lalu ada persiteruan antara Celeng dan Banteng ya, Banteng dan Celeng di PDIP. Ini pro Ganjar
dilabel kelompok celeng oleh salah seorang petinggi PDIP di DPP PDIP. Ya, kita lihat saja mana yang kuat antara celeng dan banteng ini. Ya, kita abaikan itu. Lalu yang menarik juga ada persoalan NIK yang akan dikonversi menjadi NPWP. Jadi satu ID, one number, one ID. Jadi satu nomor itu menjadi semua identitas bagi warga negara. Yang lucunya ketika masyarakat disasar untuk ditarik pajaknya, ini para pengusaha tambang malah di amnesti pajaknya, diampuni pajaknya, mulai dari penghilangan pajak batu bara dan lain-lain. Ini sudah mengeluh para pelaut yang tidak bisa melaut karena harus bayar pajak dulu, harus bayar PNBP itu yang dulunya 500.000 sekarang menjadi 3 juta sampai sekian juta rupiah, sehingga mereka tidak bisa melaut. Itu di banyak daerah sudah mengeluh. Lalu teman-teman, yang terakhir menarik itu adalah berita ketika ada seorang ibu seorang ibu-ibu pedagang di Sumatera Utara yang dikeroyok oleh 4 preman. Lalu si preman ini membuat laporan ke Polsek setempat, dan ternyata si ibu-ibu yang dikeroyok ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini miris, berita yang menyedihkan sekali, dan pada akhirnya ya kedua belah pihak dijadikan juga tersangka karena pihak si ibu ini melaporkan balik. Ya, jadi kita lihat kasusnya seperti apa. Kan penganiayaan itu deliknya ya bisa delik umum ya, bisa delik umum kalau penganiayaan itu menyebabkan nyawa orang hilang. Kalau penganiayaannya ringan sifatnya ya bisa dilakukan pelaporan, deliknya delik aduan. Jadi ini menarik juga. Cuma penetapan status tersangka kepada korban ini tentu perlu dipertanyakan. Nah, kenapa kasus ini penting sehingga Polda Sumatera Utara perlu mengambil langkah untuk menarik kasus itu disidik dan diselidiki oleh Polrestabes Kota Medan. Nah, tentu ada masalah serius di dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian sendiri, karena ini setiap orang melapor, laporannya diterima, lalu orang yang dilaporkan langsung saja ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada konfirmasi, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada penjelasan awal terlebih dahulu. Jadi sikap-sikap yang seperti ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Jadi standar orang untuk ditetapkan sebagai tersangka itu dalam KUHP kan diatur ada 2 alat bukti yang cukup dulu terlebih dahulu. Kemudian diminta dulu klarifikasinya. Kecuali orang ini sudah dibunuh, itu kan deliknya delik umum, itu beda lagi ceritanya. Nah, kalau orang dianiaya, lalu yang menganiaya lebih dulu melaporkan ke kepolisian, lalu yang dianiaya ditetapkan sebagai tersangka, tentu ini menjadi lucu jadinya kasusnya kan. Ada-ada saja. Jadi sebetulnya ini untuk menghilangkan substansi juga bahwa ada penegakan hukum yang rancu di negara kita ini setahun belakangan. Jadi ada orang yang dibunuh, bahkan orang yang dibunuh di kilometer 50 itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kan hebat. Jadi ini bukan pertama kalinya korban ditetapkan sebagai tersangka. Di kilometer 50 itu ada 6 orang yang dibunuh. Ada 6 orang yang disiksa sebelum dibunuh. Ada 6 orang yang dianiaya secara sadis oleh polisi sebelum dibunuh. Dan 2 diantaranya dijadikan tersangka. 2 di antara 6 orang laskar yang dibunuh itu dijadikan tersangka. Itu kan bukan sekarang saja korban ini dijadikan tersangka. Jadi bahkan mayat yang sudah dianiaya oleh polisi pun mereka jadikan juga tersangka. Tidak tahu apa motifnya, yang jelas ini perlu reformasi, perlu revolusi total ini terhadap lembaga kepolisian.
Kalau tidak ya begini-begini saja kasusnya. Dan si ibu yang menjadi korban penganiayaan di sebuah pasar di Sumatera Utara itu mudah-mudahan mendapat kesabaran dan diberikan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.